Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di dalam kasih Kristus yang sangat luar biasa. Masih mengenai penolakan gereja di Cilegon dan menjadikan Cilegon adalah kota yang tanpa gereja. Banyak komentar-komentar kepada saya, JDP kamu goreng terus, apa maksudmu? Tidak apa-apa sahabat, biar kita goreng terus sampai masak, sampai keadilan ini muncul. Karena ini berbicara ketidakadilan. Bagaimana bangsa ini berdiri atas kebinekaan Tunggal Ika, sahabat. Saya jujur cukup heran sekali ya dengan penolakan gereja ini. Kata mereka, orang Kristen itu ibadahnya sekali seminggu. Sekali seminggu saja ditolak gitu ya. Ditolak, ditutup ibadahnya. Mereka yang 5 kali dalam sehari, belum lagi sholat yang lain, belum lagi pengajian, belum lagi azan-azan yang di TV. Nggak pernah kita kepanasan. Azan di radio, azan di media-media, tiap hari sahabat. Mereka berkumandangkan dakwah, belum lagi dakwah di TV itu segala macam. Nggak pernah kita kepanasan, emosian menutup ibadah mereka, nggak ada sahabat. Tetapi orang Kristen mengalami hal tersebut, yang kata mereka orang Kristen ibadahnya sekali seminggu, tetapi mereka ketakutan melihat gereja, ketakutan melihat salib, ketakutan melihat orang Kristen yang katanya ibadah sekali seminggu. Gimana seandainya orang Kristen itu ibadahnya itu seperti mereka 5 kali dalam sehari? Wah, sekali seminggu saja sudah dipersekusi, sudah ditutupi, apalagi yang 5 kali sehari seperti mereka sahabat. Apalagi kalau kita sampai 7 kali sehari seperti Raja Daud ya. Wah, bisa-bisa, waduh. Apalagi itu subscriber saya Anissa. Shalom Anissa. Setiap saya bikin konten kamu selalu berkata bohong, dusta. Kadang ustadz pun yang saya cuplik videonya, kok bohong, dusta gitu ya. Masa ustadznya sendiri dibilang dusta? Nggak apa-apa lah, Tuhan mengasihimu Anissa ya. Ya, masih berbicara perbandingan sahabat, bagaimana orang Kristen mampu bertoleransi dengan sangat tinggi. Di Kristen inilah saya menemukan kalau ada anaknya atau keluarganya yang mualaf, tidak dipersekusi, tidak dibuang, tidak diusir sahabat. Hanya di Kristen saya temukan. Saya pun heran, bahkan anaknya yang keluar dari Kristen itu tetap mendapatkan harta warisan. Dan itu ditunjukkan oleh seorang bapak. Bukan hanya harta warisan yang didapat, masjid dibangunkan, masjidnya dibangunkan. Dan itu tidak akan mungkin terjadi sahabat bagi seorang yang keluar dari Islam. Ketika dia keluar, tidak mungkin terjadi gerejanya dibangunkan. Itu mustajab sahabat. Oke sahabat, kita lihat saja. Iya, udah bangga lah, anak kan udah ada rumahnya gitu. Nah, kalau dibandingkan menurut kata pustaka ini kan rumahnya ini. Aku mewakafkan tanah ini, anakku ada 4. Yang 3 udah ada rumahnya gitu. 1 lagi belum. Itunya aku wakafkan tanah ini sama anakku 1 muslim. Itu aja. Maklum Binting yang sudah memberikan wakaf tanah untuk pembangunan Masjid Al-Musanif yang ke-25 di Desa Tanjung Merahi ini, Kecamatan Sukabulu, Kabupaten Karo. Semoga Bapak yang Bapak berikan ini menjadi juga pahala buat Pak Saksi Ginting dan keluarga semuanya. Karena Pak Saksi ini bukanlah Muslim, tapi saudara kita yang menganut agama Kristen, tapi mau berkorban untuk memberikan tanahnya ini untuk saudara-saudara kita yang Islam biar bisa beribadah. Dan selama ini pun sebelum pemberian tanah ini, Pak Saksi Ginting ini meminjamkan rumahnya setiap Ramadan untuk bisa sholat tarawih bagi saudara-saudara kita yang umat Islam. Jadi kami terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kerukunan beragama, toleransi beragama di Desa Tanjung Merahi ini, Kabupaten Karo dan Sumatera Utara semuanya terjaga dengan baik. Saya
kita sangat senang dan syukur alhamdulillah terbangun masjid di sini. Berhubung selama ini tidak pernah ada bangunan masjid begini cantiknya. Tahun 91 saya masuk di sini udah Islam, ya nggak ada masjid. Nah, ya, cuman kalau sholat dia di rumah aja. Ya alhamdulillah. Saya nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa bilang apa-apa. Yang penting ya alhamdulillah. Wow, luar biasa sahabat ya. Meskipun tempat ibadah orang Kristen itu sering ditutup, orang Kristen mau beribadah sering dilarang, bahkan mereka juga mengalami persekusi, tetapi orang Kristen selalu mampu menunjukkan kasih toleransi yang sangat tinggi. Bahkan mereka bangunkan tempat ibadah kepada umat yang sering mempersekusi kepercayaan mereka. Luar biasa. Dan itu juga terjadi sahabat di sebuah tanah Batak, tadi di daerah Karo ya. Sekarang di tanah Batak di Pahae sahabat, bagaimana kita melihat masyarakat, pendeta, bahkan warga yang Kristen membangunkan masjid kepada Muslim. Jadi Muslimnya di sana sangat sedikit sekali sahabat. Tetapi mereka memiliki belas kasihan yang sangat luar biasa kepada umat Muslim ketika mereka melihat sebuah masjid tua, masjid yang tidak layak digunakan untuk ibadah. Umat Kristen, para pendeta, pihak kepolisian Kristen, bahkan pemerintah yang ada di sana membantu mereka mengeluarkan dana, saling tolong menolong, mengeluarkan keuangan mereka untuk membantu umat Muslim memperbaiki dan membangun masjid dengan biaya miliaran rupiah, dengan masjid yang cukup megah. Ini cukup heran sekali saya sahabat, cukup luar biasa sekali mereka ini ya. Padahal nih ya, banyak sekali loh gereja-gereja itu di pedalaman, di daerah-daerah itu tidak layak pakai juga sebenarnya. Gereja gubuk, gereja reot gitu, itu banyak. Tetapi warga sekitar itu saudaraku memiliki belas kasihan yang sangat hebat buat Muslim. Walaupun mereka sebenarnya tahu juga di daerah-daerah mayoritas Muslim yang mempunyai sistem syariat yang sangat kuat, banyak gereja dipersekusi, dibakari, seperti di Aceh itu ya, kan ada itu di YouTube itu ya. Bahkan di beberapa daerah pendeta dipersekusi itu banyak sekali sahabat. Tetapi walaupun mereka tahu, mereka balas kejahatan dengan kasih, karena itu adalah ajaran Kristus. Haleluya. Jadi Bapak Huta Barat ini mengunjungi para pengusaha, donatur, termasuk orang-orang Kristen lah. Jadi orang-orang Kristen itu jadi banyak yang membantu. Jadi dia kumpulkanlah itu, makanya banyak yang peduli untuk pembangunan itu. Dan bahkan kepada gereja-gereja yang ada di wilayah Kecamatan Semangumban dan juga Pahae Jaya. Ketua Pemuda Islam yang juga panitia pembangunan Masjid Al-Huda Simajambu, Pardamaian Simanjuntak mengatakan dirinya tidak pernah menyangka jika Masjid Al-Huda bisa berdiri semegah saat ini. Pas waktu kita mau mendirikan ini, kita kewalahan masalah dana. Dia Nasrani, kami Muslim. Dan kami pun begitu juga. Umat Islam yang ada di desa kami, di dusun kami ini tidak memandang agama, ras, suku. Sama kami semua itu agama itu sama. Karena itu kepercayaan masing-masing. Kami mau mengumpulkan dana, membuat proposal, diajari kami mulai dari ini semua. Akhirnya dapat dana awal dari pihak teman-teman istilahnya perantau lah yang membantu pertama, dan dari pihak kepolisian, dari pihak Babinsa, Babin Kaptipmas. Ada awal sedikit waktu itu hanya untuk sekedar tiang yang berdiri. Akhirnya banyaklah donatur-donatur yang menyumbang ke kami. Syamsiri Tonga, tokoh masyarakat yang juga tokoh Masjid Al-Huda, juga mengungkapkan jika masjid tersebut dibangun oleh Raja Panusunan Burung pada tahun 1806 silam. Saat itu bangunan masih berbentuk panggung dari bahan kayu dengan ukuran kecil dan digunakan sejumlah 20 kepala keluarga warga Muslim. Pada tahun 1980, bentuk bangunan panggung direnovasi menjadi bangunan semi permanen. Namun kemegahan bangunan saat ini bak mimpi yang jadi nyata bagi beliau. Jadi memang masjid kami ini memang sejak dulu ya udah ada namanya Masjid Al-Huda. Tapi memang yang dulu diapakan nenek kami mulai tahun 1806. Junior Huta Barat sendiri saat ditemui hanya mengatakan dia ingin hidupnya bisa berguna baik semua umat.
Dia mengaku terinspirasi dari aksi mantan Kapolres Tapanuli Utara yang pernah memberikan bantuan ke masjid tersebut pada tahun 2018 yang lalu. Di samping sudah sebagai tugas dan kewajiban saya selaku anggota Polri dan Kamtibmas, sudah juga jadi kewajiban kita sama manusia untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, saya juga melakukan upaya-upaya penggalangan dari berbagai donatur seperti para pengusaha, masyarakat sekitar, melalui infak jalan kepada gereja-gereja yang ada di wilayah Kecamatan Semangumban dan juga Pahejai. Kini, masjid tersebut berdiri megah di lokasi perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Jemaah masjid tersebut juga berasal dari 2 kabupaten tersebut. Dari Tapanuli Utara, Gompang Gultom melaporkan. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, dan itu bukan hanya terjadi di daerah Pahai ini sahabat. Di Papua, di Sulawesi, hal ini juga terjadi sahabat. Bagaimana orang Kristen dan juga para romo, para pastor, bahkan pendeta-pendeta ikut membangun masjid. Dan mereka mengeluarkan dana dari kantong mereka sendiri untuk membangun masjid kepada umat muslim. Dan ini yang terdata sahabat, belum yang tidak terdata ya. Dan ini dinyatakan oleh sebuah stasiun televisi Indonesia. Bagaimana umat Kristen itu diajarkan toleransi tingkat tinggi. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Itu ajaran Kristus, keren sekali. Rute berikutnya, saya menuju Masjid Ridwanul Bahri yang kabarnya dibangun oleh seorang kolonel TNI Angkatan Laut yang non-muslim. Jarak dari Bandara Rendani ke Masjid Ridwanul Bahri tidak jauh, hanya sekitar 6 km saja. Tapi karena saya dari kantor gubernur, jadi agak lumayan jauh. Masjid megah yang dibangun oleh seorang non-muslim ini merupakan satu wujud toleransi antar umat beragama di bumi Cendrawasih yang saya pijakkan sekarang. Ini diberdirikan tahun 1976. Dulu tahun 76 itu masjid kita pertama itu yang bangun dulu kepala pasukan sini, kepala angkatan laut sini itu dari Katolik beliau. Mungkin karena waktu itu di Manokwari itu belum ada tempat ibadah, padahal anggota angkatan laut kan rata-rata dari orang Jawa, dari mereka Muslim, jadi akhirnya dipindah di kapal saya dari TNI Angkatan Laut yang terlalu Pak Murtijan membuatlah masjid. Dengan perjalanan darat dari Kabupaten Fakfak menuju distrik Kokas, waktu yang ditempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Meski sepanjang jalan saya dibuai pemandangan hijau dan segarnya udara pegunungan, tapi masih harus lanjut lagi menggunakan longboat selama 30 menit jika sedang cuacanya bagus, atau 1 jam jika cuaca buruk. Dan pulau-pulau karang pun menjadi pemandangan indah yang tersaji. Tiba di Kampung Patimburat, suasana tenang khas perkampungan sangat terasa. Tidak ada suara bising televisi, hanya teriakan khas anak-anak Papua. Masjid yang bergaya ala bangunan Eropa ini masih bisa terdengar suara jangkrik ataupun merasakan atmosfer religi yang muncul dari hutan belantara. Kesederhanaan terasa menyatu antara masjid dan kehidupan masyarakatnya. Ternyata nama asli Masjid Patimburat adalah Masjid Al-Yasin, yang karena letaknya di Kampung Patimburat, maka lebih dikenal dengan sebutan Masjid Tua Patimburat. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 1871 oleh nenek moyang leluhur kita. Ada beberapa agama yang mereka gabung untuk bangun masjid di bawah satu komando. Dalam arti berarti di bawah raja yang pertama di Patimburat ini, di Petuanan Mertuar. Bukan Patimburat, tapi Petuanan Mertuar. Itu kita punya moyang, bapak moyang kita, Bapak Raja Senempe. Mereka koordinir semua bahwa kita bangun satu buah masjid di Patimburat dengan bentuknya seperti begini. Dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik, mereka gabung, bangun ini masjid. Dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik, mereka gabung, bangun ini masjid. Halo Ambon, apa kabar? Khusus untuk yang ada di ibu kota Provinsi Maluku ini, sekarang saatnya beta mengeksplorasi masjid-masjid tua dan bersejarah di kota ini. Tak hanya eksterior, bagian dalam masjid juga masih sangat rawat dan sejuk. Ini karena pemasangan kipas angin di beberapa sudutnya. Masjid Tua Pawe dibangun tanpa paku yang menyatukan setiap bagian-bagiannya sehingga dapat dibongkar pasang. Untuk menyambungkan setiap bagian bangunan, perancangnya hanya menggunakan pasak kayu. Hingga konstruksi ini memungkinkan masjid dapat dipindah-pindahkan. Beduk ini awalnya 3 meter. Kayunya jenis kayu namanya di sini disebut linggua. Linggua itu sejenis juga dengan kayu jati di Jawa, digunakan untuk furniture. Nah, ini dulunya panjangnya 3 meter. Oleh Belanda
tahun 1895 masjid ini didirikan. Namun pada waktu itu masjid Tua Wapowe sudah berada di tempatnya yang sekarang. Dia berdiri dipindahkan dari hutan ke sini, dari gunung ke sini tahun 1664. Ya. Masjid yang letaknya berdekatan dengan bangunan gereja makin menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi yang tinggi antar umat beragama. Terbukti ketika pembangunan masjid, maka masyarakat dari umat lain bersedia saling menolong. Jadi tahun 1895 itu atas musyawarah semua pemerintah desa dengan masyarakatnya, lalu mereka mendirikan masjid ini. Karena masjid itu waktu itu dilihat agak kecil, jadi dibangun masjid ini tahun 1895. Dan itu bukan Islam saja yang membangunnya, itu dengan saudara-saudara kita Kristen di seberang. Dan hubungan kita dengan saudara-saudara Kristen itu dari awal, dari dulu sampai sekarang ini masih. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya hal-hal begini banyak terjadi loh sahabat di daerah mayoritas Kristen. Meskipun tidak diekspos semuanya, tidak diperlihatkan secara publik begitu ya. Tetapi hal ini bukan rahasia umum lagi. Begitu banyak orang-orang Kristen itu suka atau doyan membangun tempat ibadah non-Kristen gitu. Mereka rela mengeluarkan dana, mengeluarkan uang mereka untuk menolong saudara muslim. Saya pernah mendengar sebuah cerita di sebuah kabupaten Simalungun. Ketika banyak muslim berdatangan, pendatang-pendatang muslim datang ke tempat itu merantau. Dan mereka tidak memiliki tempat ibadah, sebuah masjid atau musolah begitu ya. Umat Kristen, para pendeta, romo, bersatu hati mereka kumpulkan dana, membangunkan masjid atau musolah di sana kepada umat muslim. Itu cukup keren sekali. Tetapi apa yang terjadi sahabat, seperti video yang pernah saya upload, setelah mereka di sana ramai, mereka pun menolak gereja yang ada di Kabupaten Simalungun untuk berdiri. Itu pernah saya upload sahabat. Mereka menolak gereja yang ada di sana setelah mereka begitu ramai. Itu padahal bisa saja pada zaman itu pendiri gereja ikut membangun masjid atau musola kepada pendatang-pendatang muslim pada masa itu. Tetapi meskipun ketidakadilan dirasakan oleh mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka. Tetapi kita harus terus menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah kitab yang terbuka, kita adalah kasih Kristus, kita adalah contoh kasih Kristus bagi mereka. Karena mereka sahabat, orang yang tidak percaya kasih, tidak memiliki kasih, jadi butuh dikasihi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu sahabat, shalom.